Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya kita merapikan skripsi ataupun karya tulis ilmiah sesuai dengan uh, keinginan dosen pembimbing ya. Jadi langsung saja kita buka Microsoft Office Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Office 2021. Saya buka lembaran baru 100, saya atur dulu 100. Nah, apa yang dilakukan sebelum kita mengerjakan skripsi? Kita akan menempatkan setiap bab dalam bentuk heading ya. Bab 1, sini pendahuluan, kita akan buat karakternya dulu, kemudian di bagian bab 2, landasan teori, bab 3, metode penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, kemudian bab 5, kesimpulan, kemudian daftar pustaka ya, biasanya daftar pustaka, dan terakhir kita akan taruh lampiran. Nah, ingat di bagian pertama biasanya ada halaman sampul, kemudian daftar kata pengantar, daftar isi, kemudian daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, saya lupa tadi di sebelum kata pengantar biasanya ada lembar pengesahan, penguji, sebelumnya ada lembar persetujuan pembimbing. Nah, di sini kita coba tambahkan juga subjudul dari bab 1, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, kemudian biasanya ada sistematika penulisan. Untuk bab 2 juga kita tambahkan subjudulnya hanya teori yang relevan, kemudian penelitian terdahulu, nah nanti di bagian ini teman-teman sesuaikan dengan apa namanya disesuaikan dengan buku pedoman masing-masing universitas ya. Ini sebagai contoh saja. Untuk bab 3 kita tambahkan jenis dan pendekatan penelitian, kemudian informan penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian kita tambahkan teknik analisis data. Nah, ini kita sudah tambahkan judul dan subjudul. Sebelumnya di bagian halaman sampul ini akan saya buatkan sebagai heading 1. Kemudian untuk bab 2 juga heading 1, bab 3-nya heading 1, 4-5 daftar pustaka dan lampiran juga heading 1. Untuk
latar belakang kita jadikan heading 2, kemudian untuk sub judulnya juga kita buat heading 2, kemudian ini juga kita buat heading 2. Nah, di sini kita coba masukkan kembali hanya, kemudian ini juga kita jadikan A dan B. Tapi ini penomorannya sesuai dengan kampus ya, masing-masing pedoman kampus. Nah, kalau ini sudah jadi, maka apa yang kita lakukan selanjutnya adalah teman-teman silakan enter saja per halaman ya. Nanti kita akan isi daripada kontennya si masing-masing subjudul ini. Karena di sini teman-teman akan lebih sistematis dalam melihat proses pembuatan dari skripsi sendiri. Saya tekan Ctrl Enter untuk biar berpindah ke halaman selanjutnya. Ini juga kita pindahkan ke halaman selanjutnya, berbab. Kemudian ini juga kita pindahkan ke halaman selanjutnya, dan ini juga kita pindahkan ke halaman selanjutnya. Kemudian kita sorot di bagian view, kita ambil navigation pane. Di navigation pane kita bisa melihat semua yang sudah kita tulis tadi sudah teratur ya. Di sini kita buat normal saja biar nggak ada selang di antara judul bab dan subjudul bab. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Di bagian daftar isi, saya akan pisahkan halamannya. Dan tentunya ini kita blok Ctrl A dan kita jadikan ini tulisan Times New Roman. Kemudian itu warnanya juga warna hitam dan jumlah fontnya juga 12. Kemudian di bagian paragraf kita rapikan single, before dan afternya. Nah, ini juga untuk headingnya kita bold, dan ini juga kita bold. Nah, saya pisahkan terlebih dahulu per masing-masing bab judulnya. Kita kembali ke daftar isi, karena memang target kita adalah membuat daftar isi terlebih dahulu plannya. Nah, setelah seperti ini, silakan teman-teman sorot ke bagian referen. Bagian referen ini agak sedikit berat ya, karena memang saya sudah menginstal Mendeley di sini. Kemudian ambil table of content, kemudian custom, dan di sini kita akan memunculkan daftar isi heading 1 dan 2 saja, dan kemudian klik enter. Jadi semua daftar isi dan subjudulnya sudah secara otomatis masuk ke daftar isi. Jadi teman-teman tidak lagi susah untuk menempatkan headingnya. Halamannya berpindah-pindah dan ini secara otomatis bisa di-update ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini dia daftar isi yang sudah kita buat tadi. Kalaupun misalnya nanti ada penambahan dan pengurangan halaman, maka daftar isi ini tinggal kita update bagian apakah kita mengupdate numbernya saja ataupun justru kita mengupdate entire table. Artinya nanti kalaupun ada penambahan subjudul ataupun headingnya, maka penambahan bab, maka tinggal kita tambah updatekan entire table dan klik OK. Nah, begitu saja bagaimana kita melakukan penulisan skripsi sebelum kita mengerjakan keseluruhan. Nah, untuk di sini juga kita akan
jadikan di bagian sini, kita tempatkan di tengah, kemudian kita shift enter. Shift enter ini supaya antara baris atas dan baris keduanya tidak terpisah di bagian sini ya. Kemudian kita enter, dan ini kita kontrol shift M untuk memundurkan sub judulnya ya. Kemudian di bab 2 juga demikian, kita bold, kemudian juga kita shift enter, kemudian kita tempatkan di tengah, dan ini juga kita shift control untuk memundurkan indennya. Kemudian di bab 3 juga demikian, kita shift enter dan kita tempatkan di tengah, dan kita enter sekali lagi. Kemudian dan ini juga kita shift control M. Begitu juga di bab 4, shift enter, kemudian control E ataupun kita akan tempatkan di tengah. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada penambahan subjudul. Di sini saya menambahkan A-nya, gambaran lokasi penelitian. Ctrl Shift M untuk memundurkan inden, kemudian kita enter. Untuk B-nya hasil penelitian, dan C-nya pembahasan. Sebelumnya di daftar isi, kita kembali ke daftar isi, bab 4-nya tidak ada. Untuk sub judulnya, apa yang kita lakukan, tinggal kita update entire table. Secara otomatis dia masuk ke saya lupa untuk menambahkan ini sebagai heading 2 ya. Heading 2 dulu, kita jadikan heading 2 terlebih dahulu, baru kita shift Ctrl M dan kita jadikan Times New Roman 12, warna colornya hitam. Kita kembali ke daftar isi lagi, kemudian kita update entire table ya. Jadi secara otomatis dia langsung masuk ke bagian 4. Begitu juga dengan bab 5, kita akan dapatkan di tengah, kemudian kita tekan shift enter dan kita enter sekali lagi. Di sini kita juga buatkan subnya kesimpulan, kemudian ada saran. Nah, ini juga kita jadikan subheading 2. Kita kasih penomoran A, kita Ctrl Shift M supaya mundur, kemudian ini warna hitam 12, font size, kemudian Times New Roman. Kita kembali ke daftar isi untuk mengecek apakah sudah masuk. Belum masuk, silakan ditekan update field, update entire table. Secara otomatis dia akan berpindah. Dan kemudian kita rapikan di bagian rollback. Oke, kita rapikan terlebih dahulu untuk entire tabelnya. Ini juga kita rapikan. Ini juga kita rapikan lagi. Ini juga kita rapikan lagi untuk subjudulnya. Nah, ini juga kita persamaan ya. Nah, itu begitu saja bagaimana kita merapikan masing-masing dari
lembaran penulisan karya tulis ilmiah kita agar bisa lebih mudah ya, lebih rapi dan lebih otomatis. Kita tidak kalang kabut ketika ada pindahan halaman. Nah, secara otomatis juga halamannya sudah mengikuti di sini. Demikian tutorial kali ini, bagaimana melakukan penulisan karya tulis ilmiah secara sistematis dalam penulisan. Kalaupun ada perubahan-perubahan itu nanti silakan teman-teman update saja di sini, entire table dan sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin silakan di subscribe. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana caranya kita juga akan memberikan page number ya, page number di bagian sampul dan tata letaknya juga, yang pada akhirnya nanti akan kita update di daftar isi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.